Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 September 2024 ya, update video siang, penerusan daripada video yang sebelumnya ya. Kita bahasin dari segi indeks dolar, dari teknikalnya. Untuk kenaikan yang kemarin itu masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi atas itu kan ada di 101.48 ya, kurang lebih pas di level area tersebut. Harga tidak mampu tutup atau membuat konfirmasi daily close-nya di atas level area 101.48 dan ke reject kembali ke bawah. Posisi harga sekarang untuk indeks dolar itu masih bermain-main di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu itu kurang lebih 101.04 sampai dengan 100.88 ya. Jadi kuncinya kalau menurut saya selama level area history low minggu lalu 100.88 ini bertahan, kemungkinan ada potensi akan retest sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 101.36. Tetapi kalau misalkan break dan bergerak di bawah 100.88, ada potensi ini mungkin untuk indeks dolar sedikit kedorong ke bawah, tetapi ringnya masih terbatas. Dari segi time frame H4 ataupun daily itu harga masih belum mampu tutup di bawah 100.56 ya, kurang lebih di sini. Di kiri juga ada, dan di kanannya di sini meskipun ekornya ini break, tetapi dari close body candle-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi hati-hati pergerakan untuk indeks dolar, ada kecenderungan kuncinya ya 100.88 ini kalau menurut saya selama level area tersebut bertahan kemungkinan akan ke atas, tetapi kalau level area tersebut dijebol kemungkinan indeks dolar ini akan bergerak balik ke bawah, membuat konfirmasi mampu atau tidak daily close-nya itu tutup di bawah 100.56. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, ada kecenderungan untuk next time-nya kemungkinan akan bergerak balik ke bawah lebih dalam ya. Tetapi kalau daily close-nya tidak mampu tutup di 100.56, kemungkinan ring areanya minggu ini sampai dengan menjelang penutupan market itu sideways di antara support kedua weekly sampai dengan pivot yang berada di 101.36. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold dari segi teknikalnya saat FOMC rilis itu memang harga ini spike ke atas kurang lebih di kisaran level area 2600-an, tetapi tidak bertahan lama. Dan ini di video yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kalau misalkan harga bergerak dan membuat ATH baru, kemungkinan tidak bertahan lama. Yang saya khawatirkan itu dibarengi dengan aksi profit taking. Dan dari press conference-nya kemarin saat berlangsung itu gold itu dengan cepat bergerak ke bawah menuju batas konfirmasi atas sebagai pivot weekly-nya 2548 ya, kurang lebih pas di level area tersebut harga ke reject ke atas kembali. Posisi harga sekarang itu masih berada di bawah resisten pertama weekly yang berada di 2569. Kalau menurut saya kuncinya siang ini sampai dengan nanti malam adalah di antara 2569 sampai dengan 2570. Kalau ada kenaikan dari segi time frame kecilnya, selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 2569 sampai dengan 2570, kemungkinan akan bergerak ke bawah kembali. Tetapi sampai dengan nanti malam kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 2548 kembali. Tetapi kalau level area 2570 sebagai resisten pertama weekly ini dijebol, zona pantau atas kemungkinan nggak jauh-jauh sampai dengan nanti malam itu berada di 2587. Jadi harga posisi saat ini itu kategorinya berada di tengah-tengah, tetap waspadai. Ini masih belum ada konfirmasi lanjut ke bawah ya. Kalaupun lanjut ke atas, ringnya juga terbatas di antara 2569 sampai dengan 2570. Jadi ini kalau menurut saya masih belum bisa dijadikan untuk ancang-ancang masuk ke market, baik buy ataupun sell untuk saat ini ya. Nanti kita lihatin dulu progresnya 2569 sampai dengan 2570. Ketika harga sedikit kedorong ke atas dari segi pembentukan candlenya, H1 atau H4-nya, kalau misalkan ada doji, hammer, bearish engulfing di antara level area tersebut, selama harga tidak bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan bisa dijadikan untuk referensi cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini masih belum bisa untuk saat ini. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti sampai dengan nanti malam ya, harga akan bergerak balik di atas 2587 kalau misalkan kehilangan level area resisten pertama weekly di antara 2569 dan 2570, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi untuk posisi saya pribadi, saya lebih memilih netral dulu dikarenakan harga ini berada di tengah-tengah, belum ada entry posisi apapun ya untuk di gold siang ini. Jadi saya lebih prefer pantau dulu di antara 2569 sampai dengan 2570. Kalau misalkan di antara level area tersebut ada konfirmasi pembalikan
pembalikan arah, kemungkinan saya akan masuk sell, tetapi dari segi targetnya itu 2548 kembali. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame kecilnya, bisa jadi ini nanti jadi planning setup ancang-ancang buy, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, harus berada di bawah 2587. Kesimpulannya, untuk gold, zona pantaunya siang ini sampai dengan nanti malam, batas atas adalah 2587. Sebagai konfirmasinya, akankah gold ini lanjut ke atas atau berbalik arah dari segi time frame kecilnya, pantau di antara level area 2569 sampai dengan 2570. Kemudian batas bawahnya 2548 ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini statusnya juga sama, spike ke atas dan harga balik ke bawah, tetapi sebagai batas overnya untuk minggu ini yang berada di 1.3288 ini sudah diambil ya sebagai resisten 3, dan harga ini kan dengan cepat bergerak ke bawah ketika menyentuh level area history high minggu lalu yang berada di 1.3158. Harga ini kepental dan ada konfirmasi doji di sini ya, dan bergerak ke atas. Untuk saat ini harga masih retest di zona supply terdekat. Kalau misalkan dijebol, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas menuju 1.3288 kembali. Jadi ini sih kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy sih sebenarnya nggak masalah, tetapi terbatas ya sebelum nanti malam, kurang lebih di jam 7 malam ini harus dipikirin akankah di hold atau dilepas untuk posisinya. Cuman kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup buy, selama harga bertahan di atas 1.3200 di atas level area tersebut, tentunya sih cari ancang-ancang setup buy nggak masalah. Dari segi jarak stop lossnya ini lumayan lebar, kurang lebih ya. Kalau dari segi time frame 1 pun sebenarnya idealnya itu berada di history low terdekat saat ini 68 pip ya, tetapi ini lumayan lebar. Kalau misalkan diambil dari kenaikan yang kurang lebih ya, body candlenya close di level area 1.3119, kurang lebih itu jarak untuk stop lossnya, ruang gerak itu sekitar 30 pip, tentunya ini lebih ideal ya. Jadi kalaupun cari ancang-ancang setup buy, selama harga mampu bertahan di atas 1.3200 tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi TP-nya ini juga terbatas, kemungkinan TP pertama itu berada di 1.3247, ruang gerak sekitar 35 pip, batas maksimal kemungkinan masih berat bergerak balik di resisten 3 weekly yang berada di 1.3287 ya untuk siang ini sampai dengan nanti malam. Jadi zona pantaunya selama harga bertahan di atas 1.32100, kemungkinan harga akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut dan harga bergerak balik ke bawah, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 1.31900 sampai dengan 1.31800. Kesimpulannya untuk siang ini kemungkinan planning buy bisa aja aktif selama harga bergerak di atas 1.3200 atau bertahan di atas level area tersebut. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya mirip-mirip dengan GBP USD juga, level area resisten 3-nya ini sudah diambil dan dengan cepat harga bergerak ke bawah. Posisi harga sekarang itu masih berada di bawah resisten kedua weekly yang berada di 1.1135. Kemudian zona pantaunya siang ini sampai dengan nanti malam ya, kurang lebih 1.1085, atas 1.1135, batas maksimal adalah 1.1185. Jadi kuncinya Euro USD ini kemungkinan sih ada kecenderungan akan lanjut ke atas, tetapi hati-hati mengingat posisi harga saat ini sudah mendekati level area resisten kedua weekly yang saya khawatirkan ketika menyentuh level area tersebut ini sedikit koreksi ke bawah baru lanjut ke atas. Jadi kuncinya kalau Euro USD tidak mampu bergerak balik di bawah 1.1100, planning kemungkinan cari ancang-ancang setup buy, tetapi ini lebih ideal kalau misalkan dipantau dulu, masih off dulu ya, masih belum bisa digunakan. Kalau misalkan ada kesempatan koreksi sedikit dari segi time frame kecilnya kedorong ke bawah, tentunya lebih ideal untuk menekan stop loss kurang lebih sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya history high terdekat body candlenya ya, yang di sini ini sebagai TP pertama ruang gerak sekitar 45 pip, TP maksimal itu ruang gerak sekitar 80 pip. Jadi ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan ya. Untuk pair lain kemungkinan akan saya update nanti malam ya, karena keterbatasan waktu. Hati-hati di gold ya, sekali lagi ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke atas. Hati-hati di level area sebagai penentunya 2569 sampai dengan 2570. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan akan
sedikit kedorong ke atas, tetapi kalau level ini bertahan, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, retest kembali di 2548. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan juga dengan analisa dan planning rekan-rekan semua ya. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.